Miokarditis, Kakak. Ya, betul. Oke, lanjut. Ini, Perikarditis, ya betul. Sip. Ini apa? Ada batunya. urolithiasis, Ya, organnya? uretra, Ya, ureter. ureter, uretra, ureter Ureter. atau uretra, Kak? Uretra, uretra. Uretra. Dah, uretra. Sorry, sorry. Oke. Ini, aduh, ini kalau salah kebangetan sih. Desmatosis bukan, Kak? Desmatosis, Ya, sip. Ini, pneumonia purulenta, ya, betul, betul. Ini, ini kayaknya ada gambarnya di. enteritis Oh, catarrhalis, ya, sip. Terakhir, ngeblur. Eh, tantar. Jelek banget. Oh, ini. meningoencephalitis, Ya, benar. Oke, lanjut yang kode B. Hmm? multifocal necrosis hepatitis, Pintar, udah pintar pasti besok 100 ya otaknya ya. Nih, NIK, mm, nih, hemodiagosis, benar. Nih, encephalitis, Kak. ya, sip. Glomerulonefritis, Ya, terus ini. DBC, Ya, sip. Lanjut. Diometra, Kak, karena ada Mm, radang di lumen. ya, benar-benar. Nih, ayo, ada yang tahu? Vaskulitis, Kak. Bingung sama perivaskular caving, tapi kayaknya itu komestil merah. Ya, oke. Jadi kalau perivascular cuffing tuh ini kurang kurang ungu gitu. Harusnya dia penuh di bagian perivaskularnya tuh harusnya penuh di bagian kaki. Harusnya di sininya terus di samping-sampingnya itu udah sangat-sangat sel radang gitu loh. Tapi ini di sini cuman kongesti aja terus sel radangnya tuh masih sedikit. Jadi masuknya masih vaskulitis daripada perivascular cuffing walaupun ini sebenarnya tempatnya di otak gitu. Jadi jawabannya vaskulitis. Ya memang agak menjebak ya. Oke, terakhir. Belum ding. Arthritis testis.
Mm-mm. Nih, Ilmu atelektasis, Kak. ya sip. Udah bener semua. Eh, harusnya 100 ya. Ini gini aja kali ya, kalau di slideshow nggak bener. Oh, sama aja. Oke, ayo lanjut aja. Oh, kalian tadi ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung gitu? Kayak, kok kenapa jawabannya ini gitu? Atau lanjut aja? Kalau lanjut nggak apa-apa sih. Ya udah lanjut aja. Ini organnya. Ginjal, NIK, nefritis interstitialis kronis. Ya, sip. Terus yang lain dong, jawab dong. Gaga mungkin. Halo Gaga. Ya, ini organnya apa? Terus DM-nya, kalau ginjal berarti kemungkinannya ada apa aja? Nanti kan bisa eh, yang ada di ginjal ada glomerulus berarti bisa glomerulonefritis, bisa urolithiasis, bisa apa lagi ya? NIA, NIK paling gampang. Terus kalau yang di dalam lumen berarti pyelonefritis. Kira-kira yang mana? Gimana gak bingung nggak? Oke, jadi gimana ya menjelaskannya? Ya, tapi kamu udah tahu kan ini organnya ginjal. Nah, terus kalau cara aku sih, kalau cara aku jawab itu kayak tadi di dieliminasi gitu kayak oh dengan perbesaran sekian terus kita di sini nggak ngelihat adanya glomerulus berarti bukan glomerulonefritis berarti kita pilih yang lain terus kalau pyelonefritis dia kan ada di dalam lumen nah sedangkan ini lumennya kosong berarti bukan pyelonefritis berarti kemungkinannya tinggal NIA sama NIK nah oh nggak masih ada urolithiasis tapi kalau urolithiasis tuh kayak nggak mungkin untuk perbesaran segini gitu terus NIA sama NIK. Nah, di sini tuh udah kelihatan kalau si tubulusnya, sel-sel epitel tubulusnya itu udah berantakan, terus bagian atrofi, terus nggak ada intinya udah atau udah lisis gitu. Berarti termasuk yang nefritis interstitialis kronis gitu. Gimana? Mm-mm. Soalnya lebih apa ya struktur dari sel tubulusnya tuh udah lebih berantakan gitu loh. Gimana? Udah? Ntar nih kayaknya masih ginjal. Kayak selanjutnya juga gak yang jawab. Ginjal, glomerulonefritis, Kak. Biar Gaga yang jawab. Oke, nggak apa-apa, makasih ya. Oh, iya, Kak, nggak denger. Nih, lanjut. Gaga masih Gaga, yuk. Ini udah gede banget glomerulusnya. Berarti
Nah, udah. Ya, kalian juga bisa menjawab tuh berdasarkan dari lapangan pandangnya gitu loh. Udah ada glomerulonefritis. Seenggaknya kalian udah dapat bener DM-nya aja gitu. Kalau misalnya kalian DL-nya lupa. Kan kalau glomerulus berarti apa? DM-nya glomerulonefritis. Terus organnya tuh ginjal. Udah seenggaknya kalian udah bener dapat organnya sama DM-nya. Gitu aja kalau misalnya kalian lupa DL ya. Oke. Tapi ya bukan berarti kalian jadi melupakan DL-nya gitu ya. Jadi dijawab organ DM doang enggak boleh. Tetap belajar DM, oke? Tetap belajar DM. Oke, lanjut. Ntar aku nunjuk siapa lagi? Yuk. Moka. Halo Kak, Ya ini organnya. ginjal. Oke, DM-nya. Eh, Nia kah Kak? Nefritis interstitialis akut. Iya benar. Tapi jangan disingkat ya besok kalau menjawab. Oke. Pokoknya tidak boleh ada singkatan. Oke, lanjut siapa ya? Rakan. Halo Rakan. Apakah bersama aku? Enggak, oke ganti Lele. Re, Rere. Enggak ada juga, oke Alia. Enggak, ini organnya kelihatan loh. Apa kalian tidak bisa menjawab atau aku yang dikacangin? Eh, Kak, Apa? eh, itu nefritis interstitialis akut. Oke, sip. Oke, lanjut. Dea. Iya, Kak. Ini organnya. Sorry, ngeblur. Berapa Itu radikal? masih ginjal, tak, Kak? Enggak tahu. Apa? Kira-kira. Pielonefritis, tak, Kak? Iya. Tapi jelek banget, anjir. Nggak Kak, mungkin. DL-nya pielonefritis itu apa ya, Kak? Apa ya? Terdapat sel radang di intersisial dan lumen. Terus lumen membesar. Ya nggak sih, lumen tubulus membesar. Terus apa lagi? Kalau dari sini ya, itu terdapat terjadi atrofi pada sel epitel tubulus ginjal. Terus apa lagi ya? Terus ini juga agak NIK juga nggak tahu dah. Jelek. Ini preparat jelek nggak akan keluar. Perbedaannya sama NIA, NIK yang Harusnya harusnya nggak kayak gini sih gambarnya. Kayak ini terlalu ambigu. Tenang aja, nggak akan keluar yang jelek-jelek kayak gini. Skip. Ya ini aja. Siapa dia bebas menjawab? itu yang kronis ya, Kak? Ginjal kronis. Ya betul. Oke, ini Pulmo, Kak. Pneumonia fibrinus. ya betul. Ada yang bingung nggak? Nggak ada, aku lanjut. Karena kalau bingung tanya ya. Nih, ya betul. Sip, sip. Nih, Pneumokosis. Pneumokosis. ya betul.
Lu? Antrakosis, Kak. Ya udah kelihatan lah ya, udah hitam-hitam berarti antrakosis. Sip. Nih, yang bergranul. Invisible pulmonum. Ya. Oke. Ini bronkopneumonia ya, Kak? Mm-mm. Dia juga ada bagian bronchiolusnya. Yang purulen. Iya, purulen. Oke. Ini bronkos karena ada si ini ya tulang rawan. Tuh, jadi kalau misalnya kalian melihat ada bentukan tulang rawan, berarti itu bronkus atau bronchiolus, tergantung tergantung besar kecilnya kayaknya. Terus ya dilihat sekitarnya berarti kalau ada seradang berarti bronkopneumonia. Oke, kita chat apa? Bronkopneumonia nggak tahu. Kalau Ana tahu nggak? Masa aku ngasih tahu jawabannya? Tapi kalau nggak ada di DM praktikum ya berarti nggak harusnya. Oke, ini apa? Lumennya kosong tapi Pneumonia interstitialis. ya sip. Ini Pneumonia purulenta. ya betul. Ini Ini bronkopneumonia lagi. Ini yang purulenta lagi, Pak. iya. Kayaknya ini yang tadi tapi dibalik nggak sih? Nggak tahu. Oke, ini agak ambigu. Tapi yang Aplikasis, Kak. Soalnya ya, kayak yang atasnya itu sejajar. iya benar yang atasnya sejajar. Ini jelek banget preparatnya. Tapi masih kelihatan sih kalau ini pulmo gitu kan yang bawahnya masih kelihatan ada bagian normalnya. Oke, lanjut. Ini kayaknya ada di PPT tutor. Emfisema. Benar hampir sama. Ini organnya dulu deh. Kita harus ya, Pak. Iya. Berarti kalau terus kan kemungkinannya ada dua, endometritis sama piometra. Ini kira-kira yang mana? Endometritis. Iya, betul. Piometra. Oh, endometritis apa piometra, Pak? Metra. Kalau piometra tuh se se yang aku pelajari ya. Jadi kalau endometritis itu masih di dindingnya aja, tapi kalau piometra tuh di lumennya. Jadi lumennya tuh kan arahnya di sini kan. Jadi harusnya di sini tuh ada sel radangnya. Kalau misalnya di sini ada sel radangnya berarti piometra kayak gitu. Kalau setauku begitu. Tapi kan dalam pembuatan histopat sebenarnya ya dalam pembuatan histopat kan kebilas sama alkohol gitu kan. Jadi bisa aja udah hilang. Tapi ini menurutku sih endometritis. Gitu. Oke, lanjut. Nih,
Ini apa? Glandula mame ya, Kak? Iya benar. Ini organnya glandula mame karena ada alveoli, tapi di situ ada jaringan ikat juga. Oke, eh, diagnosa sobat kulitnya. Mastitis necrotica. Ya, sip, betul. Kayak masih ada yang bingung nggak kenapa ini mastitis nekrotikan? Nggak apa, bilang aja kalau bingung, bingung. Kayak jadi kan organ, bentar. Organ si siapa, glandula mais secara normal. Wait, wait. Ini kelihatan nggak? Aku berpindah tab. Kelihatan, Kak. Oke. Jadi di sini kan normalnya eh, dia bentuknya kayak alveoli, mirip mirip kayak si pulmo, tapi di sini ada jaringan ikatnya gitu loh di sekitar sini, dia kayak berlobus-lobus gitu loh. Kalau pulmo kan ya udah alveoli aja kan. Nah, di sini tuh ada berlobus-lobus. Nah, terus biasanya di dalamnya itu ada yang pink-pinknya ini. Tapi itu ya substansinya aja, bukan bukan berarti nggak normal kayak gitu. Terus juga jaringan ikat di glandula mame itu normal. Pokoknya kalian harus tahu dulu si histologi normalnya itu. Terus kita balik lagi ke wait. Ush, kita balik lagi ke sini. Ush. Nah, di sini kan bentuknya udah sama kan kayak yang si histologi glandula mame tadi. Udah sama kan bentuknya. Berarti ini organnya glandula mame. Ada alveolinya, terus ada jaringan ikat, terus kayak bentuknya berlobus-lobus gitu. Berarti ini glandula mame. Udah benar. Organnya glandula mame. Terus kenapa mastitis nekrotikan? Karena di sini tuh ada sel radang gitu kelihatan. Ada sel radang. Oh, berarti kalau ada sel radang berarti mastitis. Nah, terus kita perkecil lagi mastitis yang mana nih? Tuh. Nah, kalau misalnya mastitis caseosa itu kan ada bentukan khasnya caseosa atau granulum gitu kan. Nah, sedangkan di sini ada nggak? Nggak ada. Oh, nah berarti mastitis yang satunya mastitis nekrotikan kayak gitu. Kalau cara aku menjawab seperti itu. Gitu. Oke, udah. Apakah bisa dipahami? Oke, lanjut. Oi. Oke, terus gagalnya ini apa? Kan ini udah ada bentukan kayak alveoli nih. Terus dalamnya ada isinya. Berarti organnya, ya benar. Tapi ada ini nih bentukan yang seperti granulum. Berarti, nah seperti itulah cara menjawab. Oke, sip. Ya, lanjut, ini organnya apa? Testis. Mm-mm. Terus DM-nya, Orchitis. tapi ini kayak testis normal sih. Jadi tampak seperti testis normal di mataku.
Tapi ini beberapa bagian di dalamnya udah nggak ada spermanya sih, tapi ya ya udah. Tapi setahu kita nggak punya preparat orkitis. Nggak tahu deh. Oke, lanjut. Nih, Itu zona demarkasi kan, Kak. Infarct myoma. hmm, hmm, ya betul. Terus ini cara mendeteksi organnya tuh gimana ya? Ini tuh otot. Terus nggak tahu ya, ini kalau misalnya cara aku menjawab, ini tuh otot. Terus kemungkinan yang ada di otot itu kan bisa miositis. Ya bisa miositis atau miokarditis kan tergantung ototnya siapa. Terus apalagi ya kalau di otot. Udah nggak sih itu aja. Oh, black leg. Terus apalagi ya? Jadi lupa materinya ada apa aja. Tapi sekarang misalnya kalau black leg itu kan ada hemoragi, terus kayak otot tapak terputus-putus. Pokoknya bagian-bagian khasnya itu. Nah, di sini berarti ada atau enggak? Berarti nggak ada. Berarti terus kalau misal kalau misalnya nggak ada sel radang, berarti bukan. Terus di sini ada bagian yang berbeda secara jelas gitu. Terus kayak dari preparatnya di lapangan pandangnya tuh diperlihatkan kalau ada bagian yang normal sama bagian yang ini kan bagian yang normal gitu kan, cenderung normal. Terus di sini ada bagian yang jelek yang udah rusak gitu. Berarti adanya zona demarkasi. Nah, terus kerja eh, apa sih namanya? Bukan, enggak DM yang ada zona demarkasinya itu apa gitu. Berarti infak miokard. Seperti itulah cara menjawab. Oke, terus lanjut. Ini organnya. Otak. Meningitis. Benar, meningitis. Terus misalnya aku ditanya, ini kenapa meningitis? Kenapa bukan meningoencephalitis? Karena di sini yang kelihatan di tengah-tengah tuh meningensnya. Kalau misalnya di preparat, enggak, di lapangan pandangnya tuh cuman kotak yang segini aja, kayak kita bisa lihat sebagian meningens, terus sebagiannya otak, berarti meningoencephalitis, kayak gitu. Tapi di sini kan dilihatinnya, semua gitu loh. Kayak dilihatin sebanyak ini, terus bagian bagian si meningasnya itu berada di tengah gitu, berada di tengah-tengahnya, berarti berarti kita fokusnya ke si si yang ada di tengah. Terus kenapa di sini kalau misalnya kita mau nyebut meningas, terus kenapa dikasih gambar otak? Ya karena biar tahu kalau ini meninges kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya gambarnya kayak gini, kira-kira yang terjadi di otak kan ada meningoencephalitis, ada meningitis, ada encephalitis, ada perivascular caving, ada inclusion bodies. Nah, sedangkan di sini perbesarannya itu cuman sekitar ini 40 gitu. Dengan perbesaran 40, apakah bisa dilihat inclusion bodies? Tidak. Berarti jawabannya bukan rabies dan bukan distemper. Terus di sini terlihatnya meningasia, berarti oh meningitis kayak gitu. Cara menjawab. Oke, lanjut. Ini jelek lagi preparatnya. Nah, ini organnya dulu. Perivascular caving. Otak. Benar. Kayak tadi ya cara menjawabnya ini organnya otak. Terus di sini yang paling besar itu si siapa? Si pembuluh darah dan dia berada di tengah. Oh, berarti
Berarti kita fokus ke situnya aja gitu. Oke, berarti kita fokus ke si siapa? Hah, si pembuluh darah yang ada di tengah-tengah. Terus kemungkinan kemungkinan DM di mana ada gambar di mana ada gambar pembuluh darah yang berada di otak, satu-satunya adalah perivaskular cuffing. Oh enggak, dia sama vaskulitis. Terus kayak tadi antara perivaskular cuffing atau vaskulitis. Kalau misalnya udah nggak tahu jawabannya ya udah, kemungkinannya kan sudah 50-50. Itu jadi tinggal Allah yang menentukan ya. Kayak semua itu kalian belajarnya udah siap, terus ternyata soalnya lancu. Ya udah. Terus kalian tinggal pilih dua antara perivaskular cuffing atau vaskulitis. Kalau misalnya kalian jawab perivaskular cuffing benar, selamat. Kalau misalnya ternyata salah ya udah, santai aja. Lanjut. Nih, Otak, Kak. hmm, Encephalitis. betul. Kalau misalnya ini eh, lapangan pandangnya tuh aku perkecil cuman jadi segini, jawabannya menjadi perivaskular cuffing. Oke, kalian jangan sampai terkecoh sama lapangan pandangnya. Ya gitu Kak, lah. kalau yang di kota itu eh, perivaskular cuffing untuk vaskulitis. Soalnya kan kayak kelihatannya merah. Iya, tapi tuh kayak si siapa namanya? Si Virgo Robin Space-nya tuh udah nggak kelihatan gitu loh. Tapi kita nggak tahu, nggak kelihatan ada yang salah radang. Bisa aja vaskulitis. Mereka Tapi dengan perbesaran segini kan nggak kelihatan gitu loh. Oke, lanjut. Nih, ini apa? Organnya otak. encephalitis lagi. Ya, betul. Oke. Nah, ini yang maksudku tadi. Berarti ini meningoencephalitis ya, Kak? Ya, betul. Begitu. Kan ini sama nggak sih gambarnya kayak tadi, cuma dipotong. Nih, sama. Ya nggak sih? Enggak ya. Beda ding, beda dikit. Tapi ya intinya seperti itu. Ya ini ada yang bisa nebak nggak ini apa? Ini otot jantung, toh, Kak. Mm-mm. Kenapa jawab otot jantung? Soalnya kayak ototnya bercabang terlihatnya. Mm-mm, betul betul. Tapi kayaknya ini terlalu kecil ya perbesarannya. Tapi bener ini otot jantung. Berarti diagnosa morfologinya Myokarditis. benar. Soalnya nggak diliatin adanya zona demarkasi. Gitu. Ini, nah ini diperbesar aja sih. Ya nggak sih? Ini sama. Pembuluh darah itu vaskulitis bukan, Kak?
Ini miokarditis. Ini kan bukan lumen nggak sih? Ini tuh bukan lumen. Itu sel radang nggak, Kak? Radang. Oh iya, kita bisa. Aku izin sama Lia. Iya, iya. Boleh, boleh. Oke. Tapi ini preparat jelek. Nah, ini Perikarditis. ya kayak tadi dia jawabnya. Ini dia ada di tengah. Terus ini ototnya otot jantung. Terus otot jantung pasti nempelnya sama siapa? Berarti sama perikardium gitu. Oh, berarti yang bermasalah ada perikardiumnya. Karena perikardiumnya di tengah. Oh, enggak. Gini caranya. Caranya. Wait. Ini dari organ gini, kalau misalnya kalian lihat yang di tengah kan tuh nggak kelihatan tuh organ apa, nggak jelas gitu ya. Berarti kita beralih ke sebelahnya. Ini otot apa nih gitu. Oh, ini otot jantung gitu. Nah, terus otot jantung nempel sama bentukan nggak jelas seperti lemak ini apa? Oh, ada pelikan, oh enggak, jantung luarnya ada perikardiumnya. Oh, berarti ini perikardiumnya. Oke, berarti kita udah menentukan kalau ini organnya perikardium. Terus perikardium ada radangnya, berarti perikarditis. Begitulah. Oke, jadi jawabannya perikarditis. Ya, terus ini organ apa anjir, ini jelek sekali. Oh enggak, ya tapi ini oke. Aku tahu ini apa, oke. Ada yang mau jawab? Kalau aku semester 5, terus aku nemu gambar kayak gini, pasti aku misu-misu. Oke, ada yang mau menjawab? Aterosklerosis, Kak. Iya, betul. Itu plak nggak, Kak? Iya, Mm-mm. aterosklerosis. Iya, betul. Yang putih. Mm-mm. Kayak kita analisis lagi. Yang berada di tengah tuh si ya Isya. Berada di tengah tuh si ini. Berarti ada sesuatu di sini. Bentar. Ya, berarti ada sesuatu di sini. Tuh ya. Nah, kira-kira ini organnya apa? Terus kita lihat di pojok kanan gini adalah lumen. Berarti organ yang seperti ini dan memiliki lumen adalah pembuluh darah. Pembuluh darah. Betul, berarti terus kayak kalau ada pembuluh darah terus di sini tampak seperti putih dan seperti busa, berarti foam cell. Nah, foam cell itu bentukan khas atau bentukan patok mnemonis dari aterosklerosis. Jadi ini jawabannya adalah aterosklerosis. Begitu. Terus yang ini apa? Itu artefak lipatan. Oke, lanjut. Kalau ini nggak di tengah sih, tapi kurang geser dikit. Arteriosklerosis bukan? Benar. Ini ya ungu, terus ini lumen. Nanti ini terus ini ada sel otot gitu-gitu, berarti ini pembuluh darah. Terus ada ungunya, berarti terjadi kalsifikasi. Kalsifikasi pada pembuluh darah namanya arteriosklerosis. Begitu. Sip, lanjut. Ini organ yang tampak berfili-fili. Enteritis hemoragika. Betul. Ya, seperti tadi cara menjawabnya, ini organnya berfili-fili, terus di sini ada sel radang. Oh enggak, yang berfili-fili dulu apa kira-kira? Oh, usus. Oke. Berarti dia udah tahu organnya usus. Udah bener tuh organnya yang satu usus. Terus habis itu eh, apa lagi? Oh, di usus
ini ususnya kenapa? Oh, banyak sel radang, berarti enteritis. Terus enteritis ada dua, hemoragika sama enteritis kataralis. Nah, yang di sini banyak terjadi perdarahan gitu. Ini terus ini gitu. Udah berarti yang mana? Berarti enteritis hemoragika. Begitu. Oke, lanjut. Nih, mm-mm. Kenapa ususnya? Kurang tepat. Ini loh ada bulat-bulat. Koksidiosis lah, Kak. Ya benar. Ini loh ada bulat-bulat. Tapi itu seperti sel goblet. Mana bulat yang lain? Di kuncinya sini koksidiosis ya. Nggak kurang jauh, dah, Kak. Kalau Kak, cara misalnya bedain besok koksid dia Hah? Oh, ini cara loh bulat-bulatnya ini loh. Koksidiosis. Itu loh bulat-bulatnya. Yang ini ternyata yang aku tunjuk ini sel goblet. Salah, salah. Sorry, udah ngantuk capek. Bentar. Ini loh. Pernah sih? Hmm. Pokoknya dia tuh kayak bulat terus bulat terus tengahnya tuh ada titiknya gitu. Kak, itu nanti diuprak juga pembesarannya segitu, tak, Kak? Iya deh kayaknya. Nggak tahu. Tapi ini jahat sih. Tenang aja, nggak sejahat ini kok. Lanjut ini. para Ini ada TBC di usus. profesor. Iya benar. Nih. Iya. Maksudnya apa sih nggak jelas. Esophagus jawabannya. Tapi nggak jelas. Skip aja. Nih. Koksidiosis hepar. Mm-mm. Tapi nggak sesah di sini kok. Ini nggak jelas banget. Tenang aja, ini tuh ductus biliferus kan, kelihatan kalau itu ductus biliferus. Terus penyakit yang ada di ductus biliferus, kalau nggak koksidiosis ya distomatosis kan. Nah, tapi di sini nggak ada cacingnya. Oh, yang berarti yang distomatosis kayak ya kalau ada cacingnya berarti distomatosis. Terus di sini nggak ada berarti yang koksidiosis kayak gitu. Tapi itu jelek, nggak ada, nggak kelihatan. Kelihatan sih kalau mengamati dan udah tahu jawabannya, tapi nggak lah, nggak sejahat itu kok. Kayak ini. Baca. Jajak, apa itu? Distomatosis, Kak. Mm-mm. Ini gambar legend sekali ya. Nih, Itu radang di ductus biliferusnya, Kak. iya. Nggak ada kan DM kalian. Nggak akan keluar. Tenang aja. Skip aja. Tapi ya benar ini tuh ductus biliferus. Terus radang. Namanya kolangitis. Tapi nggak apa-apa. Tenang aja nggak akan keluar. Ini ini organnya. Hepar. Terus ada apa? Itu multifocal necrosis hepatitis.
Ya benar. Kalau kalau di Hepar tuh kan ada multifokal nekrosis hepatitis, terus bisa juga eh apa sih? Sirosis. Ya ya sirosis interstisialis sama enggak, bukan interstisialis namanya, interlobularis sama intralobularis. Kalau intralobularis kan berarti ini hepannya enggak heksagonal. Jelek. Kalau 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 intralobularis kan berarti heksagon. Nah, aduh, pokoknya kotak ini anggap aja heksagon lama banget. Itu berarti sel radangnya ada di ganti warna. Sel radangnya di WI. Sel radangnya ada di sekitar sini, terus juga terjadi apa sih, jaringan ikat gitu. Nah, kalau di sini kelihatannya itu ini apa sih, kayak pucat-pucat gitu loh. Kayak bentukan granulum, tapi ini bukan granulum kalau di HEPA. Tapi multifokal nekrosis kayak gitu. Terus kalau apa lagi? Kayak kalau perbesaran segini antara multifokal nekrosis hepatitis sama sirosis interlobularis. Ya, kalau dengan perbesaran segini, kemungkinan yang terjadi adalah sirosis interlobularis sama multifokal nekrosis hepatitis. Terus kalau multifokal nekrosis hepatitis itu bentukan khasnya itu kayak pucat-pucat bulat-bulat gitu. Seperti granulum tapi bukan. Oke, lanjut. Hmm. Ini perbesarannya kan sama kayak tadi nih. Tapi apakah kalian melihat bentukan bulat-bulat pucat seperti granulum? Enggak, Tidak, berarti jawabannya adalah pintar. sirosis interlobularis. Gitu. Terus saya juga kelihatan gitu loh, kalau ini tuh di sisi, di apa sih, perilobulusnya gitu loh. Ini kan lobulus. Terus ini di sekitarnya, berarti di di perilobulusnya itu. Berarti sirosis perilobularis atau nama lainnya sirosis interlobularis. Oke. Nah, ini hepan juga, tapi dia perbesarannya kan Sirosis intra. betul, karena perbesarannya tuh lebih lebih besar, ada di 100 atau 200, terus si si siapa? Si sel radangnya itu ada di antara hepatosit itu. Jadi jawabannya adalah sirosis intralobularis. Begitu. Terus ini apa? Skabiosis ya, Kak? Mm-mm. Yang mana skabiesnya? Yang atas itu, Kak. Yang ini ya. Ya, yang kanan. Ya, sip. Ya, ini organnya kulit. Jadi apa ya, bentukan khasnya kan ada stratum corneumnya itu. Eish. Ada stratum corneumnya. Oh, berarti berarti kulit itu. Terus kalau di kulit kan bisa apa ya? Aku lupa. Ada demodex sama skabiosis, terus sama dermatitis. Ada nggak sih? Nggak tahu. Pokoknya dengan perbesaran segini, kalian nggak bisa ngeliat satu-satu selnya. Terus apa ya? Nggak bisa melihat kayak sel radang secara jelas gitu kan. Oh, berarti kira-kira yang mungkin terjadi adalah
adanya parasit. Terus parasit yang mana? Kalau misalnya diliatin bentukan folikel rambut berarti Demodex. Kalau diliatin kayak gini berarti skabies. Gitu. Oke. Ini yang aku bilang. Ini organik kulit. Terus Demodekosis soalnya ada folikel rambutnya. benar. Terus Demodexnya ini. Kalau ini emang folikel aja. Gitu. Makanya yang skabies ini tadi juga terlalu besar. Yang skabiesnya juga terlalu, maksudnya perbesarnya masih kecilan. Jadi kayak nggak kelihatan apa satu-satu gitu. Ya begitulah. Oke. Nih, yang mana? Ini tuh juga kulit. Tapi ada sel radang di sini. Ini enggak sih Kak? Hiperkeratosis. Kalau hiperkeratosis yang menebal, Oh ya, ding stratum. Ini yang akantosis, itu akantosis. yang mm-mm. Nah, tapi ada sel radangnya. Kak, itu yang di atas ballooning degeneration dah. Ini, iya. Benar, apa? Contagious eczema. Benar. Betul. Terus juga di sini tuh kan ada sel radang sama pembuluh darah, sorry. Ada eritrosit karena ada hemoragi. Nah, kalau contagious eczema kemarin kan patogenesisnya dia jadi lesi dulu, terus pecah, terus jadi berdarah, terus jadi keropeng. Nah, keropeng itu kan ada deblis, terus ada darah yang mengering juga, kayak borok gitu kan. Nah, ini tuh bentukan boroknya gitu. Kayak ini kulit, terus ada bagian yang terluka gitu loh. Terus ada siapa? Ada sel radang juga. Kalau akantosis tuh benar terjadi akantosis, cuman akantosis tuh harusnya dia menebal aja, nggak ada siapa namanya, nggak ada sel radang gitu. Terus kali ini ada sel radang sama ada eh, hemoragi, terus ada ballooning degeneration. Nah, DM yang mencakup ketiga itu apa? Oh, contagious eczema. Berarti jawabannya contagious eczema gitu. Ini juga gambar legend. Black flag. Oke, nggak usah dibahas lah ya. Sumpah ini tuh gambar selalu ada. Kayak ini. Myositis. Ya, ini tuh dikuncinya myositis akut, tapi kayak tidak ada sel radangnya. Kayak dikit minim gitu loh. Ya benar, karena jawabannya myositis akut. Oke, make sense. Oke, udah selesai. Yay. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Kayaknya tips and trick menjawab udah aku kasih tahu semua. Gimana, ada lagi Kak, nggak? kalau misalnya waktu Oh, jawab itu lupa gitu ya Kak ya, itu kan kayak kita nggak tahu biasanya yang DM-nya itu yang akut atau kronis ya Kak. Itu Kak, kan ada DL
ada DL itu yang kayak integrasi seladang PMN atau MN. Terus kok misalnya kita lupa terus kita nulis PMN atau MN itu kira-kira benar apa enggak? Tapi dia bukan kronis ataupun akut di keterangan DM. Oh, itu kebijakan dosen. Sorry tidak menjawab, tapi ya kalian harus tahu itu akut atau kronis. Kak Almas, Mm-mm. ada soal-soal lagi kakak. Aku punya cuma itu. Boleh kirim post-test lagi kakak. Apa anak-anak ada yang punya, Post-test. yang kosongan? Post test. Iya, yang per bab itu. Mm-mm. Iya itu aja. Terus udah. Boleh kirim lagi kakak. Di aku hilang soalnya. Oh ya ta. Oke, ntar ya. Makasih kak. Oke. Aku juga nggak gabungin sih itu. Kalau misalnya kalian ada nemu preparat terus nggak tahu jawabannya nggak apa-apa tanya aja. Tapi maksimal besok jam 6. Oh ini. Kalau misalnya lesi-lesi makros itu disebutkan yang lengkap ya. Contoh, enggak. Contohnya, terdapat krusta pada kulit. Nah, kulitnya itu daerah mana? Daerah telinga kah? Atau daerah mata, hidung, kayak gitu. Kayak keterangannya tuh jelas gitu loh. Terdapat apa pada di mana gitu. Pada di mana? Ya, terjadi apa, di mana itu jelas. Khususnya integumen. Terus apa lagi? Tak tanya. Kan kalau yang di integumen itu kalau Emotos kan banyak DL kayak penebalan pada kulit gitu. Itu perlu dikasih keterangan juga atau kak kulitnya apa. Kayak misalnya yang apa, di tutor itu kan ada yang hiperkeratosis yang di kaki itu ya kak. Mm-mm. Apa kita harus kayak penebalan pada kulit di kaki gitu atau penebalan pada kulit aja cukup. Ya, harusnya ada penebalan pada kulit di kaki. Pada pau gitu nggak apa-apa. Soalnya kan kulitnya nggak cuma di situ doang gitu loh. Kan ada yang ketutup bulu juga maksudnya tuh. Situ. Supaya ya. Kayaknya udah. Mungkin kalian punya PPT, punya PPT, punya preparat yang nggak tahu. Kak mau tanya Mm-mm. buat kayak volvulus tersier yang itu subsia itu loh kak yang Enggak keluar. kelainan kayak gitu tuh masuk apa enggak? Enggak. Oke. Enggak. Berarti cuma yang di sini aja ya kak ya. Yang kayak gambar-gambar yang kayak apa valvulus sama apa sih? Ada. Enggak ada sih. Kayaknya. Beneran ya kak? Wait, bentar. Aku buka kuncinya dulu. Takut Buka di sini aja kak. ngawur. Fix KJ Uprak 4 SIS 2023. Share kak. Ngarang. Nomor satu apa kak? Nomor 1. Sharing is caring. Perbesaran 100 kali. Tuh, jawabannya. Kak ada tips and trick lagi tak kak? Apa ya?
nggak ada kok yang Volvulus torsio yang itu ya, apa sih tulisan babnya gangguan GIT itu sama yang kayak prognatia itu nggak ada kok. Oke Kak, semua tanya kalau akumulasi itu berarti kayak akumulasi cairan fibrin, terus akumulasi pigmen hialin gitu lah, Kak. Mm-mm. Kalau infiltrasi itu kayak yang harusnya ada, enggak Kak. Infiltrasi itu harusnya nggak ada, tapi dia ada. Iya, kayak misalnya infiltrasi sel radang gitu. Karena dia kan, ya apa sih? Ya kalau misalnya di pulmo si si sel radang ini ada di lumen, terus kan harusnya nggak ada gitu. Terus dia sel radang yang harusnya dia berada di pembuluh darah keluar gitu, berarti infiltrasi kayak gitu. Tapi infiltrasi itu cuma bisa di mikros aja. Sedangkan kalau makros itu terminologinya akumulasi. Gitu. Loh, kalau infiltrasi itu bisa eritrosit, Kak. Bisa kalau hemoragi. Kalau proliferasi cuma jaringan ikat. Proliferasi berlebihan kayak sel koksidiosis itu apa? Sel epitel ductus biliferus kan juga proliferasi. Oh iya ya Kak, paham. Terus akantosis itu bukannya juga proliferasi sel epitel kulit stratum spinosum secara berlebihan. Ya, kalau proliferasi itu dia kayak memperbanyak diri gitu loh, si proliferasi. Terminologi proliferasi. Proliferasi adalah, ya makanya dia kayak memperbanyak diri gitu. Kalau proliferasi itu digunakannya pada sel yang membelah. Ya, terus apalagi. Kalian ada yang minat daftar asdos? Ada yang minat daftar asdos nggak? Seru loh. Lia Kak. Dea, Kak. Lia. Dea mau jadi Lia, asdos Lia, pacarnya Lia. Kak Dea, Kak. Caca, Moka. Ya udah kalian daftar aja semuanya. Daftar aja, nggak serem kok. Karena privilege-nya tuh banyak. Contoh, Yang Kak tanya, ah, yang tahap 1 tuh kan pas UAS ya Kak itunya. Eh yang apa yang tahap 1 itu pokoknya itu loh Kak yang sampai 7 Januari itu ngapain nggak? nah sebelum itu ada TM kan? Ada technical meeting. Iya. Ya udah, silahkan tahu di situ. Kita juga mikir kok itu tidak akan meribut, mengganggu kuliah gitu. Ya mengganggu dikit lah, tapi nggak seberapa kok.